Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisang Garuda Fadila dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika litosfer. Pertama-tama, bumi itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kerak bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Lalu ada 2 tenaga. Yang pertama ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Lalu tenaga endogen dibedakan menjadi 3. Lalu ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen yang berarah horizontal dan vertikal. Vulkanisme adalah menerobosnya magma ke permukaan bumi. Lalu seisme adalah getaran yang disebabkan oleh gerakan tektonisme dan vulkanisme. Kemudian di bumi ini ada jenis batuan, ada 3 jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku, lalu kedua ada batuan sedimen, dan ketiga ada batuan metamorf. Batuan sedimen adalah batuan beku dulu. Batuan beku itu adalah batuan yang dibentuk oleh magma yang naik ke permukaan bumi yang beku karena proses pendinginan. Batuan sedimen adalah batuan beku yang mengalami proses pelapukan kemudian diendapkan. Batuan metamorf adalah batuan beku atau batuan sedimen yang berubah bentuk karena suhu yang tinggi atau tekanan yang tinggi. Lalu contoh-contohnya adalah batuan beku. Yang pertama ada batuan granit, endusit, sama deuterit. Lalu yang contoh-contoh batuan sedimen ada batuan pasir, batu bara, sama batu lumpur. Kemudian yang metamorf itu contoh-contohnya ada marmer, sabak, sama kuarsa. Lalu kemudian tektonisme itu dibedakan menjadi 2, ada orogenesa sama epirogenesa. Epirogenesa adalah perubahan letak lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen yang lambat pada wilayah yang luas. Epirogenesa dibedakan menjadi 2, ada epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa yang negatif adalah permukaan air laut naik, daratan turun. Kalau yang negatif, permukaan air laut turun, daratan naik. Kemudian orogenesa adalah gerakan yang disebabkan oleh tenaga endogen yang relatif cepat pada wilayah yang sempit. Terus endogen itu dibedakan menjadi 2, ada lipatan sama ada patahan. Patahan itu ada istilah-istilahnya. Yang pertama horse itu tanah naik. Terus yang kedua graben itu tanah turun. Dextral itu tanah menggeser ke kanan. Sinistral itu tanah menggeser ke kiri. Kemudian ada namanya lipatan. Lipatan adalah bengkokan lapisan batuan. Lipatan itu terbentuk dari 2 bagian dasar. Yang pertama itu ada antiklin dan sinklin. Kemudian vulkanisme adalah proses menerobosnya magma ke permukaan bumi. Ada namanya prevulkanisme. Prevulkanisme adalah gejala sebelum gunung meletus. Yang pertama itu pohon-pohon mati atau mengering. Yang kedua gempa bumi. Yang ketiga itu sumber air mengering. Lalu hewan-hewan kabur atau mengungsi. Lalu ada namanya postvulkanisme. Postvulkanisme itu gejala sesudah gunung meletus. Gejala sesudah gunung meletus itu adalah munculnya mata air panas, lalu munculnya mata air magdani, lalu geyser. Terus 6 lempeng di bumi itu ada 6 lempengnya. Itu yang pertama itu ada lempeng Amerika, Australia, Afrika, India, Eurasia, Australia, sama Antartika. Nah, lalu
ada 3 jenis gunung api. Yang pertama ada strato, yang kedua ada risa, yang ketiga ada maar. Lalu kemudian gunung meletus itu mengeluarkan 3 bahan. Ada bahan padat, bahan cair, bahan gas. Bahan padatnya adalah pertama bom, batuan besar, selak batuan kecil, kapili kerikil, pasir, dan debu. Kemudian ada bahan cair. Bahan cairnya itu ada lava, lahar panas, lahar dingin. Kemudian ada bahan gasnya itu ada solvator, fumarol, sama movet, atau karbon dioksida, belerang, sama uap air. Lalu kemudian ada namanya seisme atau gempa bumi. Seisme itu adalah getaran yang disebabkan oleh gerakan vulkanisme dan tektonisme. Itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya itu yang pertama itu adalah gempa tektonik atau pergeseran lempeng atau pergerakan lempeng. Yang kedua itu ada vulkanik yang disebabkan oleh gunung meletus. Gempa vulkanik. Yang ketiga itu ada gempa terban, yaitu adalah karena runtuhan. Yang keempat itu ada tumbuk itu karena jatuhnya meteor, gempa bumi. Lalu alat pengukur gempa bumi itu ada seismograf, dan saat dihitung itu namanya seismograf. Jadi alat pengukurnya seismograf, hasilnya itu seismogram hitungnya. Terus itu saja sih yang ingin saya sampaikan pada materi dinamika litosfer. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.